Jujur aja. Oleh karena itu, saya mau dari Jogja seumur hidup saya nggak pernah mendatangi politisi. Tanya santri-santriku, nggak mau saya. Tapi karena ini Pak Ganjar bisa kalah, saya harus datang. Tanya Mas Imad, Kiai Imad, Bagus Mogi, kemana-mana saya nggak pernah ngomong kan? Iya. Ini posisinya seperti ini. Jadi kita akan, enggak. Kalau kita mau Pak Ganjar menang kita harus serius. Kita jangan, mudah-mudahan Pak Ganjar presiden Pak Ganjar kose. Satu, apa itu jenenge? Wahyu Makutoromo itu belum turun. Iya. Pada siapapun. Pada siapapun. Jadi bisa turun kepada siapapun. Toto lahir. Itu kemenangannya Paman Osman gitu ya apa-apa masalah. Jadi mari kita jujur. Kalau kita mau menang, ojo ngomongin kok kan basa-basi dong. Kita kepengen Pak Ganjar menang nggak? Kalau kepengen ya serius gitu. Ini malah saya sudah saya siapkan nanti jadwal Pak Ganjar kapan kalau bisa deklarasi di Pleret. Karena kita Wahyu Makutoromo turunin yang Pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Bunyai Nur Watu Congol bin Mbah Dalhar Watu Congol. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dalhar Watu Congol masih hidup. Yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis secara intelektual itu bilang Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku kuatir kalah. Lho kok gitu Bunyai? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Sinten sing Bunyai Nur Watu Congol. Oh. Jadi itu sufi enggak bisa dijangkau lah itu. Karena nggih. Jadi nanti beliau nanti Pak Ganjar bisa komen. Iki dawuh Mbah Nabi Khidir, posisi Pak Ganjar iki kudu ditulung. Sajake lho Pak Ganjar, aku Pak Jokowi ora nulung lho. Pokoknya Pak Biye kan gitu. Gandeng ada pembicaraan mengenai ini. Aku kan kiai tadi ya rada halu-halu sithik lah. Ojo dikira mung HPP sing iso halu gitu. Tapi kehaluan saya itu kan bisa dikonfirmasi. Saiki misalnya apa jenenge elektabilitas Pak Ganjar ki piro dan seterusnya. Jadi cuma ini aku halunya agak kurang karena aku nek neng dolan ning DPP PDI ki ana asine tetep ngerokok. Nang kene aku piye? Jujur bae. Karena Pak Ganjar orang rokok Mas. Padahal ini rokoknya Profesor Deta jadi sehat. Tapi tidak apa kita hormati karena kita sedang mengupayakan Pak Ganjar untuk menjadi presiden. Oh jangan bilang Pak Ganjar pasti jadi presiden. Enggak, itu menurut saya omong kosong. Apalagi ono gerakan-gerakan piye caranya Pak Ganjar orang masuk putaran kedua ya kan? Ya. Mampu kalau nggak bisa masuk putaran kedua. Yang ditakuti oleh keponakannya si Paman itu kalau Pak Ganjar masuk putaran kedua. Sing dibuntuti Pak Ganjar kan, sing dibuntuti karo ponakane Paman Osman itu kan Pak Ganjar terus. Mbok jujur aja kita ngomong kayak gitu. Ya. Gitu loh. Oleh karena itu mari kita satukan simbol-simbol. Jadi gini Pak Ganjar. Ini sebagai kiai mau terkenal yang YouTube kabeh, asli. Iya. Soalnya kita itu bukan tipe yang tukang pidato yang pinggir jalan apa kiai ngamen enggak gitu. Kita bukan abdi dalam musyawarah bukan. Tapi masa kita itu tersebar dari apa jenis dari Aceh sampai Papua. Dan ini kalau dikumpulin itu baru 3 minggu yang lalu algoritma YouTube itu mengatakan bahwa topik nasab yang kita omongkan itu kalah kalau topik pilpres. Iya Pak Ganjar. Jadi bisa diperiksa lah nanti. Nah, itu ya. Jadi mari kita satukan. Jadi misalnya saya orang Jogja, belum tentu orang Jogja cocok dengan saya. Tapi orang Papua, orang Kalimantan, orang jenenge Sumatera cocok. Kiai Imad kene Banten ora paling terkenal. Wong nyatane bojone mung loro. Kan itu terkenal banget di bojone Bapak. Ya. Sorry Pak Ganjar ini. Kalau soal bojo dia itu junior saya. Bojoku Pak apa toh? Jadi gini Pak Ganjar, apalagi ada isyarat lain lagi, kamu Abiyamu tadi. Jadi ibune kamu itu kan bude saya. Kamu kayak orang tahu-tahu nih ngomong tentang pilpres macam-macam. Baru kali ini kan secara terang-terangan Pak Ganjar belum datang, aku milih Ganjar. Ditekani ponane si Paman, aku tetap milih Ganjar. Bagiku ada 2 orang yang bukan secara akademis saja konfirmasinya, tetapi secara mistis gitu ya. Ada yang laki-laki namanya Kak Mutadi atau Abiyamu tadi, kemudian ada Bunyai Nur dan sama-sama gelisah nek Pak Ganjar orang menang. Masa aku santri Kiai Junior orangnya wangi, ya kualat aku. Jadi gitu Pak Ganjar. Perkara nanti Pak Ganjar jadi presiden, ora usah tepung aku. Gitu loh. Wong aku ora penting gitu. Aku boleh bojo meneh soalnya. Jadi kalaupun terkait dengan isu ini ya, terkait dengan isu nasab, teman-teman itu hanya memohon. Indonesia kan negara besar. Terus kemarin sama Pak Jokowi itu, uang BRIN itu kan curhat sama saya. Dana penelitian kan mung pirang triliun Pak. Nanti disuwit iuran atau tisu kantor. Nah itu, BRIN ini kayak dolanan apa digawe ke laboratorium tes DNA. Murah orang nanti 100 miliar itu Pak untuk kelas mini lah. Untuk kelas Indonesia mungkin ya nanti aku hitung-hitungannya ya, aku hitung titik. Intinya itu, nah kita mau melayani itu Pak Ganjar. Tes DNA lagi siji, orang ngaku-ngaku nabi, keturunan Yahudi, ajar Yahudi KW itu Pak, bukan Yahudi asli itu. Dr. Arikim itu Yahudi asli itu. Suku 1 sampai 2 ini suku ke-14 atau 15 itu. Jadi tes DNA itu kan bukan hanya soal iki keturunan Yahudi atau keturunan Kanjeng Nabi, tetapi bisa untuk melayani kesehatan, untuk memprediksi macam-macam. Mungkin Pak Menteri kita idola saya itu bisa menjelaskan itu. Jadi iso melayani rakyat dengan berbasis apa jenenge data-data DNA warga negara.